Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran ketiga. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, segera like and subscribe ya, supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, kemudian mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, serta mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Perhatikan cerita tentang Pak Abdi berikut ini. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks tersebut, kita tahu bahwa Pak Abdi memiliki nilai-nilai kepemimpinan antara lain, mau terus belajar dari siapa saja, menjaga kerukunan beragama, bersyukur atas kebebasan hidup, menghargai jasa pahlawan, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, dan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk memperoleh manfaat dari program kegiatan yang Pak Abdi lakukan. Manfaat yang diperoleh penduduk antara lain dapat hidup dalam kerukunan antar umat beragama, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapatkan kehidupan yang semakin maju, makmur, dan sejahtera.
Dalam teks tersebut, Pak Abdi mengajak penduduk untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan cara mengajak penduduk untuk bersyukur dan mengajak penduduk agar melaksanakan kegiatan dengan niat sebagai ibadah kepada Tuhan. Banyak hal yang dapat kita teladani dari Pak Abdi. Hal yang dapat kita teladani antara lain menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, dan selalu mengingatkan untuk hidup berdampingan dalam kerukunan. Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita cari tahu. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Pada teks Pak Abdi, kalian mengetahui bahwa Pak Abdi sedang melakukan pidato di hadapan warganya. Nah, mari kita cari tahu bagian-bagian teks pidato. Bagian teks pidato yang pertama adalah salam pembuka. Kemudian pendahuluan, inti atau isi, penutup, dan salam penutup. Nah, untuk lebih memperjelas, mari kita identifikasi dan analisis bagian-bagian pidato pada teks pidato yang disampaikan oleh Pak Abdi. Di sini salam pembuka tidak tampak ya, ini langsung pembuka atau pendahuluan, yaitu mulai dari warga Kampung Palapa sampai dengan kemerdekaan ini. Ini merupakan pembuka sebelum masuk ke inti atau isi. Kemudian inti atau isinya mulai terlihat dari pidato wargaku tercinta. Satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Ini intinya di sini. Dan untuk penutup, mulai dari selamat berpesta, memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Nah, biasanya setelah penutup, kemudian diikuti dengan salam penutup. Bisa mengucapkan kalau muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ya, negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya negara-negara ASEAN. Silahkan kalian amati peta Asia Tenggara. Nah, di sana terlihat ada 10 negara anggota ASEAN. Mari kita lihat potensi-potensi tiap negara anggota ASEAN. Myanmar, produk unggulannya adalah padi, komoditas ekspornya beras, negara tujuan ekspor Indonesia dan Malaysia, komoditas impornya pupuk, dan negara asal impor adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Potensi Vietnam, untuk sumber daya alam unggulannya padi, komoditas ekspor beras, negara tujuan ekspor Indonesia, Filipina, komoditas impor kendaraan dan suku cadang, negara asal impor adalah Indonesia dan Thailand. Potensi Laos, sumber daya alam unggulan padi, komoditas ekspor listrik, negara tujuan ekspor Myanmar dan Thailand, komoditas impornya kendaraan dan suku cadang, negara asal impor adalah Indonesia dan Thailand. Brunei Darussalam, sumber daya unggulan minyak bumi dan gas alam,
Komoditas ekspor minyak mentah, negara tujuan ekspor Singapura, Thailand, Malaysia. Komoditas impor mesin kendaraan, negara asal impor Indonesia. Malaysia, sumber daya alam unggulan, padi, komoditas ekspor minyak bumi, negara tujuan ekspor Singapura, komoditas impor komponen elektronik, negara asal impor Indonesia. Filipina, sumber daya alam unggulan padi, komoditas ekspor tembaga, negara tujuan ekspor Indonesia, komoditas impor suku cadang dan aksesoris kendaraan, negara asal impor Indonesia. Indonesia, sumber daya alam unggulan kopi, komoditas ekspor kopi, negara tujuan ekspor Malaysia, Singapura, Vietnam, komoditas impor mesin industri, negara asal impor Malaysia, Singapura, Thailand. Thailand, sumber daya alam unggulan padi, komoditas ekspor kayu, negara tujuan ekspor Indonesia, komoditas impor minyak mentah, negara asal impor Indonesia. Kamboja, sumber daya alam unggulan padi, komoditas ekspor beras, negara tujuan ekspor Indonesia, Malaysia, Thailand, komoditas impor tembakau, negara asal impor Indonesia. Singapura, sumber daya alam unggulan tidak ada, komoditas ekspor peralatan elektronik, negara tujuan ekspor Indonesia, komoditas impor minyak bumi dan gas, negara asal impor Malaysia. Anak-anak, peran Indonesia dalam bidang ekonomi contohnya mengadakan kerjasama di sektor jasa, mengadakan kerjasama di sektor investasi, mengadakan kerjasama di sektor pembangunan, mengadakan kerjasama di sektor energi dan mineral, mengadakan kerjasama di sektor usaha mikro kecil dan menengah, mengadakan kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan, mengadakan kerjasama di sektor komoditas dan sumber daya alam, serta mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Nah, dari situ kita bisa membuat diagramnya ya. Peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN, misalkan mengadakan kerjasama di sektor investasi, mengadakan kerjasama di sektor pembangunan, mengadakan kerjasama di sektor energi dan mineral, mengadakan kerjasama di sektor usaha mikro kecil dan menengah, mengadakan kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan, mengadakan kerjasama di sektor komoditas dan sumber daya alam, mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN, serta mengadakan kerjasama di sektor jasa. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kalian memahami nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian menganalisis bagian-bagian pidato, dan mengetahui peran Indonesia dalam kegiatan ekonomi ASEAN. Selalu jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pada air mengalir, dan menjaga jarak. Hindari keluar rumah jika tidak ada hal yang begitu penting kalian lakukan, serta jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.